Welcome to Senpaisi, dan masih dalam pembahasan seri PPH orang pribadi. Pada video kali ini kita akan diskusi atau membahas mengenai penghasilan neto dan juga jenis wajib pajak orang pribadi. Penghasilan neto di sini ya, ini maksudnya adalah penghasilan bersih yang nantinya akan diperhitungkan di dalam SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, yang atas penghasilan neto itu dikenakan dengan tarif umum ya, yaitu sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPH. Kemudian mengenai jenis wajib pajak ini ya, ini adalah pembagian wajib pajak untuk wajib pajak orang pribadi yang nantinya sesuai dengan SPT yang akan dilaporkannya. Kita ingat kembali di slide sebelumnya bahwa yang dihitung serta diperhitungkan itu adalah untuk penghasilan yang merupakan objek pajak yang ini ya. Nah, ini ya, yang dikenakan dengan tarif umum, dan nanti yang dikenakan dengan tarif umum itu akan dihitung penghasilan netonya. Nah, penghasilan neto itu seperti apa dan dari mana saja gitu ya. Nah, kita lihat nih ya, bahwa penghasilan neto itu bisa juga dari usaha ya. Dari usaha misalnya jual beli secara online, jual beli baju secara online, jual beli peralatan atau mainan secara online, atau juga yang offline, misalnya memiliki toko baju, toko pakaian, toko olahraga gitu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, atas usaha ini ya, jika wajib pajak itu tidak wajib pembukuan ya, artinya kalau misalnya pembukuan itu kan dia yang telah memenuhi syarat atau omset tertentu ya, maka hitungnya adalah omset dikali dengan norma penghitungan penghasilan pajak neto ya, NPPN gitu ya. Kalau misalnya wajib pajak itu dia wajib pembukuan, maka dia harus membuat pembukuan yang artinya ada laporan keuangannya, yaitu misalnya laporan rugi laba, neraca gitu ya, laporan perubahan modal, arus kas gitu ya. Nah, atas yang pembukaan itu tentu nanti dilihat di laporan laba ruginya, apakah dia punya keuntungan atau tidak. Nah, yang merupakan penghasilan itu adalah yang keuntungan itu tadi gitu ya. Setelah ada penyesuaian ya, yaitu koreksi fiskal positif ataupun koreksi fiskal negatif gitu misalnya. Terus penghasilan itu kalau misalnya dia dari pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu seperti misalnya dokter, pengacara, akuntan yang publik misalnya gitu ya. Maka dia juga sama. Apakah dia wajib pembukuan atau tidak gitu ya. Tentu kalau misalnya dia tidak wajib pembukuan, maka nanti omset dikali dengan norma. Kalau dia wajib pembukuan, maka nanti dilihat dari laba ruginya ya, dan ada penyesuaian fiskal di sana. Kemudian penghasilan itu juga bisa dari pekerjaan ya. Pekerjaan itu ya sebagai karyawan, baik itu karyawan swasta ataupun karyawan PNS atau ASN gitu ya, atau jenisnya. Nah, ini nanti biasanya karyawan tadi akan ada bukti potong PPh pasal 21-nya ya. Dan di bukti potong PPh pasal 21-nya itu nanti ada penghasilan brutonya berapa, kemudian potongan-potongan wajib, kemudian ada juga PTKP, serta ada penghasilan neto di dalam bukti potong PPh pasal 21 itu. Nah, nanti disitulah terlihat gitu ya. Terus penghasilan neto juga bisa dari dalam negeri lainnya, penghasilan itu dari dalam negeri lainnya. Nah, ini kalau misalnya yang nggak masuk di list ini, ya itu bisa dimasukkan ke dalam penghasilan dalam negeri lainnya atau penghasilan dari luar negeri. Penghasilan dalam negeri lainnya itu misalnya apa itu ya? Misalnya dari hibah dari kakek gitu ya. Itu kan bukan usaha atau pekerjaan bebas atau dari pekerjaan gitu ya. Nah, kalau misalnya hibah itu kan yang bukan merupakan objek pajak, itu kan kalau dari
garis lurus 1 derajat ya. Kalau misalnya 2 derajat kan berarti dia objek ya, objek sesuai objek PPh yang dihitung dengan tarif umum gitu ya. Terus bisa juga dari penghasilan dari luar negeri juga. Jenis wajib pajak orang pribadi ini ada 3 ya. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi karyawan. Kemudian yang kedua wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas. Dan yang ketiga adalah wajib pajak orang pribadi usahawan atau yang memiliki usaha. Kemudian untuk SPT yang digunakan melaporkan kewajiban pajakannya, WPOP karyawan menggunakan 1770 SS atau 1770 S, sedangkan wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas dan juga usahawan itu menggunakan formulir 1770. Nah, bagaimana pembahasannya mengenai SPT ini? Silahkan lihat kepada video-video yang sebelumnya. Sebenarnya wajib pajak orang pribadi karyawan itu bagaimana gitu ya? Dan bagaimana perlakuan perpajakannya bagi wajib pajak orang pribadi karyawan ini gitu ya. Untuk kemudahan, maka wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan itu disebut juga sebagai wajib pajak orang pribadi karyawan gitu ya. Di sini dari apa? Dari pekerjaan. Definisi karyawan menurut KBBI adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga, bisa jadi kantor, perusahaan, dan lain sebagainya, dengan mendapatkan gaji atau upah. Sehingga pegawai atau karyawan di sini sama dengan pekerja. Kemudian karakteristik dari karyawan itu apa? Ya, bahwa karyawan itu mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang bersumber dari pemberi kerja, yang biasanya orang disebut sebagai orang yang gajian gitu ya. Biasanya dia juga mempunyai atasan gitu ya. Terus untuk karyawan juga biasanya diberikan bukti potong PPh dari pemberi kerjanya, yaitu bukti potong PPh pasal 21 ya. Nah, baik itu untuk karyawan yang swasta ataupun yang PNS, TNI, Polri gitu ya. Dan ini adalah statusnya jika dia sebagai pegawai tetap, maka dia diberikan bukti potong berupa 1721A1 jika dia adalah pegawai swasta dan 1721A2 jika dia adalah PNS, TNI, Polri, pejabat negara, atau pensiunannya gitu ya. Terus kalau misalnya karyawan tidak tetap bagaimana? Ya tetap juga diberikan bukti potong gitu ya. Tapi kan ada perbedaan antara perlakuan karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Nah, kurang lebihnya mungkin bisa dilihat kembali pada bahasan kita mengenai PPh pasal 21. Nah, kita lihat definisi dari pekerjaan bebas ya. Bahwasanya pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, tidak terikat ya. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang KUP. Nah, jasa ini itu berhubungan pekerjaan bebas ini meliputi misalnya ini tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri misalnya pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris, atau juga bisa pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan, peragawati, pemain drama, dan penari. Bisa juga pekerjaan bebas itu berupa olahragawan, atau bisa juga sebagai penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Selain itu juga bisa berupa pengarang, peneliti, dan penerjemah. Bisa juga sebagai agen iklan,
atau pengawas atau pengelola proyek, bisa juga sebagai perantara atau makelar, terus bisa juga berupa petugas penjajah barang dagang eceran, terus bisa juga sebagai agen asuransi, dan bisa sebagai distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau multi level marketing ya, MLM ya, atau penjualan langsung atau direct selling dan kegiatan sejenisnya. Jadi pekerjaan bebas itu bisa macam-macam gitu ya. Jenis wajib pajak orang pribadi berikutnya adalah wajib pajak orang pribadi usahawan ya, yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha. Kemudian untuk kemudahan selanjutnya ya, wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari usaha ini dapat disebut juga sebagai WPOP usahawan ya, untuk lebih mempermudah penyebutannya. Nah, usaha ini bisa berupa manufaktur, bisa berupa perdagangan, dan juga bisa berupa jasa ya. Nah, sebagai catatan penting adalah untuk membedakan antara usaha jasa dengan pekerjaan bebas nantinya. Kemudian, bagaimana cara mengetahui wajib pajak orang pribadi yang tergolong dalam wajib pajak orang pribadi usahawan? Secara praktisnya adalah bahwa usahawan itu adalah selain karyawan dan juga selain pekerjaan bebas. Ya, iyalah, karena kan tadi kan ada 3 jenis ya, yaitu wajib pajak orang pribadi karyawan, wajib pajak orang pribadi usahawan, dan juga wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas. Sehingga nantinya pastikan bahwasanya kita bisa mengidentifikasi mana wajib pajak orang pribadi karyawan, mana wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas, ya. Maka ketika kita sudah bisa mengidentifikasi dua ini, nah, selain dari dua itu adalah usahawan. Contoh dari wajib pajak usahawan adalah ini ya. Wajib pajak pengemudi ojek daring ya. Pengemudi ojek online ya, seperti yang driver Grab atau driver Gojek atau driver Maxim, Uber dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang lainnya adalah pedagang nasi uduk, ya bisa juga warteg ya atau nasi padang juga boleh. Terus bisa juga pemilik usaha fotokopi atau pemilik usaha restoran, pembuat tempe atau tahu, kemudian tukang urut, pemangkas rambut, petani, tukang tambal ban, penjual ubi ya, baik itu secara online ataupun secara daring ya, dan juga penjual jamu tradisional ataupun usaha yang lainnya, atau misalnya punya toko baju, punya toko kelontong ya, di mana pemiliknya adalah orang pribadi gitu ya. Ini adalah contoh-contoh WP usahawan. Jadi sangat luas sekali ya di dalam dunia pekerjaan ini.